Tak bisa dipungkiri kalau hasil yang didapat Indonesia sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekali lagi membuktikan kalau timnas Indonesia, khususnya yang senior, emang udah bukan lagi tim yang cuman berkutat untuk bersaing di level ASEAN. Dan hal itulah yang diketahui cukup membuat rival-rival di ASEAN merasa jealous. Karena dengan sorotan yang terus mengarah ke Indonesia, membuat negara-negara lain di ASEAN seolah nggak dianggap. Terbukti beberapa hasil yang ditorehkan tim-tim rival ASEAN di kualifikasi Piala Asia 2027 beberapa tahun yang lalu nyatanya nggak sebanding dengan apa yang diraih Indonesia saat sukses memastikan tiket ke round 4, sekaligus membuka asa makin dekat menuju Piala Dunia. Nah, buat sekarang, sorotan paling besar emang mengarah ke pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Karena kita tahu ada beberapa pemain yang bermain benar-benar di 5 liga top Eropa. Dan setelah Kevin Dix di Bundesliga, serta Emil balik ke Serie A bareng Cremonese, kita tahu ada Jesus yang sah join Sassuolo. Dimana kita juga tahu kalau Jay ini kemarin dapat akun X asal Malaysia @OneFootballM yang bandingin dia sama Facundo Garces, pemain yang mentas di La Liga bareng Deportivo Alaves. Jelas seketika itu langsung viral dan emang bikin geli. Namun reaksi dari Jesus kayaknya udah cukup menjawab semuanya. Di satu sisi, setelah sempat digosipin akan main di Italia atau Spanyol barengan sama Real Mallorca, ada berita menarik dari Twente Insight yang mengabarkan jika Maysilkers secara mengejutkan sedang menuju perjalanan ke Liga Inggris untuk gabung dengan Crystal Palace, tim yang kemarin baru aja ngalahin Liverpool di Community Shield serta musim lalu berhasil juara Piala FA. Nah, yang jadi pertanyaan utama dari netizen pasti soal apakah Mays bisa main di IPL atau enggak, mengingat dia udah jadi WNI. Pasti gitu kan? Makanya, yuk kita bahas satu-satu secara tenang, damai, sentosa. Sambil kalian nyiapin kopi atau cemilan, oke? Let's go! Bagi media-media di ASEAN, sebagian besar memang udah mulai sadar diri jika saat ini level Indonesia memang ada di tingkat yang berbeda. Gak cuma soal kompetisi, tapi juga soal kedalaman skuad serta nilai skuad yang dimiliki tim Garuda. Bisa kita bayangkan kalau skuad yang sekarang bernilai 600 miliar sekian tampil di gelaran Piala AFF. Bukannya apa-apa, maka kemungkinan buat juara itu ya besar banget, fair aja. Oleh karena itu ya tadi, wajar jika media-media di ASEAN menganggap kalau Indonesia udah ada di level yang berbeda. Nah, dari semua pemain Garuda yang ada sekarang, ada satu nih yang baru-baru ini sedang disorot tenanan. Dia adalah Jesus, kapten timnas Indonesia yang baru aja sah pindah dari Venezia ke Sassuolo dengan mahar 7,5 sampai 8 juta euro yang membuatnya jadi rekrutan termahal Sassuolo di bursa transfer kali ini. Nah, bagi media-media ASEAN, Indonesia cukup beruntung bisa punya pemain seperti Bang Jai. Akan tetapi kayaknya itu emang nggak berlaku buat Malaysia. Karena bagi mereka, Jesus masih kalah dibandingkan Facundo Garces. Alasannya, ya seperti yang diutarakan akun X asal Malaysia @OneFootballM. Kalau La Liga lebih besar dari Serie A. Nah, di video sebelumnya, kita udah bandingin dari sisi MV, kualitas, dan lain-lain di mana Bang Jai jauh lebih unggul. Terus gini deh, oke La Liga emang lebih besar dari Serie A, tapi coba kita bandingin dari sisi pengalaman individunya. Nah, Facundo sendiri sejatinya berasal dari Argentina, sebelum akhirnya dinaturalisasi Malaysia. Di mana sebelum ke Eropa, dia main untuk Colón, tim yang sekarang ada di Divisi 2 Liga Argentina. Di sana ia main dari 2020 sampai 2024 dengan 116 caps. Kemudian pada 3 Agustus 2024, klub La Liga Spanyol, Deportivo Alaves, menyetujui prakontrak dengan Facundo Garces yang efektif mulai 1 Januari 2025. Berikutnya, ia sah menandatangani kontrak 3,5 tahun dengan klub tersebut. Dan sampai narasi ini ditulis, Facundo baru membuat 10 penampilan di La Liga. Oke, itu dari Facundo Garces. Terus Jesus gimana? Dia mengawali langkah sepak bola dengan menimba ilmu di klub amatir bernama SC Brabant di usia sekitar 7 tahun. J kemudian melangkah pasti masuk ke PSV Eindhoven yang menawarinya untuk bergabung di akademi profesional di usia 9 tahun. Singkat cerita, di usia 18 tahun, C berhasil mendapatkan debut profesionalnya di FC Eindhoven untuk kemudian langsung mengamankan posisi reguler dan bermain selama 2 musim dengan 57 caps. Nah, setelah mendapatkan banyak hal di FC Eindhoven,
J akhirnya resmi diboyong Go Ahead Eagles. Di sana ia main 93 pertandingan. Kemudian J melanjutkan karirnya di Venezia dan mencatat total 66 pertandingan sebelum kini sah berseragam Sassuolo. Yap, boleh dibilang, pengalaman Jesus dalam hal ini cukup jauh dibandingkan Facundo di Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. J tampil total 85 kali. Kemudian di Eredivisie ia tampil 53 kali. Di Serie B, J tampil 25 kali. Dan di Serie A musim lalu, ia tampil di 35 pertandingan plus jadi kapten. Terus dari sisi fleksibilitas, J jauh lebih menawarkan nilai tambah. Facundo secara alami adalah seorang center back murni. Sedangkan Jesus, selain jadi center back, ia juga mahir main sebagai DMF, CMF, back kanan, ataupun back kiri. Maka dari itu, mungkin J cuman ketawa aja ketika tahu berita dirinya diremehkan oleh netizen Malaysia. Karena maaf-maaf aja, ya emang lucu gitu loh. Jiwa tak pernah patah menghadap badai darah meruah. Di tengah bayang hegemoni menjerat, cahaya buta hilang arah melesat. Tak ada kata tunduk, tak ada kata lewat, hanya tekad menggulung langit penat. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiokku senjata perjuangan tak berhenti. Di sisi lain, kita sekarang bahas soal Mace Hilkers yang menurut laporan terbaru dari Twente Insight sedang menuju Inggris untuk gabung Crystal Palace. Crystal Palace sedang dalam negosiasi lanjutan dengan FC Twente mengenai kedatangan pemain Indonesia Mace Hilkers. Kesepakatan juga telah dicapai antar klub dan sang pemain mengenai persyaratan pribadi. Meskipun ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia, kesepakatan ini diperkirakan akan segera selesai. Tulis laporan tersebut. Yap, apabila semuanya benar, diketahui Arne Slot, pelatih Liverpool, sekarang akan merasa happy. Karena baginya, Mace Hilkers adalah salah satu bakat muda terbaik yang ada di Eredivisie. Itulah kenapa, saat melatih Feyenoord, ia sangat ingin mendatangkan Mace, walaupun akhirnya semua itu ditolak karena Mace masih ingin bertahan di Twente. Tentu dengan join ke IPL, Mace benar-benar akan mendapatkan banyak tempaan yang bisa membuatnya berkembang jauh. Dan semisal dia berhasil melalui segala cobaan di IPL, maka Mace sangat berpotensi jadi salah satu back modern terbaik. Nah, dalam hal ini, pasti banyak netizen yang bertanya-tanya, apakah Mace eligible main di IPL? Mengingat statusnya adalah pemain timnas Indonesia. Kalau nggak eligible, nggak mungkin Palace mau memproses transfer ini kan? Tapi dalam hal ini, Mimin coba kasih penjelasan serta bukti kalau Mace ini memang bisa kok main di IPL. Singkatnya dari ini dulu deh, berdasarkan Governing Body Endorsement atau GBE Calculator, Mace sangat eligible untuk main di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Tapi biar nggak bingung, Mimin akan jabarin dulu maksudnya. Jadi gini, kita awali dulu dari latar belakang status Mace Hilkers. Yap, Hilkers sendiri memulai karir di FC Twente sejak 2020. Di musim 2024-2025, ia main di 25 pertandingan Eredivisie dengan 23 kali jadi starter. Tercatat ia bermain selama 1.877 menit, cetak 1 gol, dan beri 1 assist. Rating performanya rata-rata adalah 6,77 dari 10. Nah, FC Twente sendiri finish di posisi ke-6 Eredivisie, dan mereka juga ikut kompetisi Eropa, yaitu UEFA Europa League, di mana Hilkers juga main reguler di sana. Musim baru 2025-2026 baru mulai Agustus ini, jadi stats terbarunya masih dari musim lalu. Timnas Indonesia sendiri saat ini rankingnya ada di 118 FIFA, yang mana itu termasuk terendah. Tapi bagi aturan Inggris, gak terlalu masalah, mengingat di klub Mace Hilkers punya catatan yang terbilang bagus. Nah, jika Mace ke IPL, maka statusnya adalah pemain asing, dan pastilah ada aturan untuk pemain asing di Liga Inggris. Yap, sejak Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit tahun 2021, semua pemain dari luar Inggris atau Irlandia Utara butuh visa khusus untuk kerja. Namanya International Sport Person FIFA. Untuk dapetin visa ini, pemain harus dapat endorsement atau persetujuan dari FA, Badan Sepak Bola Inggris, yang mana ini disebut Governing Body Endorsement atau GBE. Nah, aturan ini bukan dilihat dari negara asal, tapi lihat performa pemain di klub dan timnas. Jadi meskipun Hilkers main untuk Indonesia yang rankingnya rendah, plus caps-nya masih dikit, ia masih bisa lolos karena ya tadi, performanya di klub bagus. Maka dari itu, Mace Hilkers bisa main di Liga Inggris karena aturan GBE melihatnya performa, bukan hanya soal paspor Indonesia. Dan kalau masih kurang jelas, kalian bisa cek langsung ke situs FA atau agen pemain untuk info secara detail yang kalau Mimin bahas semua, bisa nggak kelar-kelar sampai besok. Mereka bicara, aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala.
lagi irama marah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda, puncakkan langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja untuk semua pemain timnas nantinya bisa perform di klub masing-masing. Buat yang baru adaptasi sama klub baru, semoga lancar. Terus bagi yang masih nego-nego dan belum dapat, semoga itu juga dikasih yang terbaik. Yang penting harapannya di bulan Oktober nanti, semuanya bisa datang dan tempur dalam kondisi terbaik. Dan buat fans timnas Indonesia, semoga semua ini nggak membuat kita terlena ya. Karena kembali lagi, kita ini belum memastikan apa-apa. Jadi ketimbang hahaha jumawa sana-sini, mendingan fokus serta berbenah diri, kan gitu. Jadikan setiap detail yang terjadi di round 3 kemarin sebagai acuan untuk perbaikan. Agar pas lawan Arab serta Irak kita bisa meraih hasil maksimal dan bagus, yaitu ya udah pasti, bismillah 6 poin. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Perjuangan tak berhenti.